Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang rilis pada tahun 2017, berjudul Ayla the Doctor of War. Film ini berlatar di tahun 1950 dan menceritakan tentang seorang tentara Turki yang bernama Sersan Sulaiman yang ditugaskan untuk membantu peperangan yang terjadi di Korea Selatan melawan Korea Utara. Saat melaksanakan tugasnya di Korea Selatan, Sulaiman menemukan seorang anak kecil yang selamat di antara banyaknya mayat di sebuah perkampungan. Sejak saat itu, Sulaiman merawat anak tersebut layaknya anak sendiri, dan anak tersebut juga menganggap Sulaiman sebagai ayahnya. Namun, saat Sulaiman sudah habis masa tugasnya dan harus kembali ke Turki, bagaimana selanjutnya hubungan ayah dan anak yang beda negara ini? Akankah Sulaiman pulang begitu saja ke negaranya, atau ia akan membawa Ayla ke Turki? Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita lainnya dari channel ini. Terima kasih. Di awal film diperlihatkan sebuah tempat di Korea Selatan yang disebut paralel ke-38, yaitu perbatasan yang membagikan wilayah Korea Selatan dengan Korea Utara tepatnya 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Di sebuah kampung, terlihat seorang anak kecil sedang berlari bahagia dan bermain sepeda dengan kedua orang tuanya. Namun, tiba-tiba saja pesawat tempur datang dan mengebom kampung tersebut. Setelah itu, terlihat banyak tentara yang membakar dan menembaki penduduk kampung tersebut. Di Turki, terlihat Sulaiman sedang bersiap berangkat kerja bersama teman-temannya dengan mendayung sepeda. Kemudian, Sulaiman dipanggil oleh atasannya diberitahukan bahwa Turki yang menjadi anggota PBB akan mengirimkan pasukan ke Korea Selatan untuk membantu peperangan di sana. Dan Sulaiman merasa sangat terhormat terpilih menjadi salah satu prajurit yang ikut membantu Korea. Malam harinya, Sulaiman langsung menjumpai kekasihnya yang bernama Nuran untuk memberitahu kabar tersebut. Meski sedih, akhirnya Nuran mengerti dan Sulaiman berjanji akan selalu mengirim foto dan surat untuk Nuran saat jauh di sana. Di kediaman orang tuanya, terlihat ayahnya Sulaiman menerima telegram dan ia meminta bantuan kepada seorang gadis yang bernama Nimet untuk membacakan isi telegram tersebut. Dan isinya, Sulaiman meminta restu kepada orang tuanya untuk terjun ke medan tempur dan akan selalu mengirim surat setelah ia di sana. Siapakah Nimet? Nanti kalian akan tahu setelah menonton video ini sampai selesai. Selanjutnya, Sulaiman dan prajurit lainnya berangkat menuju ke Korea menggunakan kapal laut. Setelah 1 bulan berlayar, akhirnya Sulaiman dan teman-temannya tiba di Busan. Di sana, mereka disambut dengan sangat meriah oleh warga Korea. Sesampai di sana, Sulaiman dan temannya bernama Ali mendapatkan kabar dari Letnan Mesut kalau perang telah usai dan mereka akan kembali lebih cepat ke negaranya. Lagi mengobrol, mereka malah diserang dari udara secara tiba-tiba oleh pihak musuh. Sang komandan mereka mendapatkan perintah jika dalam keadaan darurat mereka harus menghubungi unit 9. Karena komunikasi tidak bisa dilakukan, akhirnya mereka pergi ke unit 9. Dalam perjalanan, mereka kembali diserang dan akhirnya mereka bisa melumpuhkan si musuh tersebut. Karena serangan tersebut, sang komandan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke unit 9 melalui hutan. Karena kalau bukan dari hutan, mereka bisa saja diserang lagi. Saat di hutan, mereka sangat terkejut karena menemukan banyak mayat yang baru saja dibunuh. Di antara mayat tersebut, ajaibnya ada satu orang anak kecil yang selamat memegang tangan orang tuanya yang sudah meninggal.
Dan akhirnya Sulaiman memutuskan untuk membawa si anak tersebut. Dan anak kecil tersebut pun dibawa oleh Sulaiman sampai ke unit 9. Sampai di unit 9, setelah berdiskusi dengan teman-temannya, akhirnya Sulaiman memberikan nama anak tersebut Ayla. Ayla dalam bahasa Turki berarti bulan. Keesokan harinya, Sulaiman dan prajurit lainnya menuju ke sebuah tempat melalui rute rahasia. Namun belum sampai di tujuan, musuh kembali menyerang. Di sini terlihat Sulaiman mencoba melindungi Ayla. Meski harus tertusuk pisau musuh, namun Sulaiman selamat dari peristiwa tersebut. Berita penyerangan tersebut dimuat di koran Turki. Di rumah terlihat ayah Sulaiman sangat khawatir dengan kabar yang memberitakan bahwa pasukan Turki diserang oleh pihak musuh. Tak cuman keluarga, pacar Sulaiman, Nuran juga menangis mendengar berita penyerangan tersebut, karena mereka belum tahu Sulaiman selamat atau tidak. Sulaiman dipanggil atasannya. Ia menghadap bersama Ayla. Di sini komandannya mengatakan perang semakin memanas dan ia sangat berharap untuk menjauhi anak tersebut, karena akan menghambat pekerjaannya sebagai seorang prajurit. Namun di sisi lain, sang komandan sangat mengapresiasikan keberanian Sulaiman saat bertempur dan tentu saja berhasil mengusir pihak musuh. Dan otoritas Korea Selatan akan mengadakan upacara pemberian medali kepada prajurit pahlawan Turki. Saat upacara tersebut, sang komandan mengatakan Ayla dititip saja kepada prajurit lain di kamp yang bernama Sadik. Karena selama ini Ayla tinggal bersama di kamp pasukan Turki. Dan ternyata saat upacara terlihat Ayla berlari ke arah pasukan Turki dan akhirnya Ayla digendong sama Sulaiman. Di Turki terlihat Nimet sedang membacakan telegram untuk ayahnya Sulaiman. Terlihat orang tua Sulaiman sangat bahagia karena anaknya selamat. Dan tak lupa juga Sulaiman mengirim foto ia dan Ayla dan mengatakan ia dan gadis kecil tersebut berjuang bersama di medan pertempuran. Berbeda dengan keluarganya, Nuran malah merasa khawatir dengan kedekatan Sulaiman dengan gadis kecil tersebut. Keseharian Ayla saat ini sekarang bermain dengan Sulaiman dan prajurit lainnya di kamp pasukan Turki. Terlihat Ayla sangat bahagia bermain bersama mereka. Tak cuma bermain, Sulaiman juga menyisir rambut dan juga menidurkan Ayla layaknya anak sendiri. Di pagi harinya, ketika pasukan Turki sedang latihan baris berbaris, tanpa diduga untuk pertama kalinya Ayla berbicara dalam bahasa Turki dan mengikuti gerakan baris berbaris. Hal tersebut tentunya membuat Sulaiman dan teman-temannya sangat bahagia. Keesokan harinya lagi, Sulaiman mengajari Ayla membaca sebuah buku. Tak diduga, untuk pertama kalinya Ayla memanggil Sulaiman dengan sebutan Papa dan memeluknya. Papa. Sambil terus memeluk, Sulaiman menjawab dengan sebutan sayangku dan anakku. Sejak saat itu, hubungan Sulaiman dengan Ayla makin hari makin dekat. Bahkan saat liburan ke Tokyo, tak lupa juga Ayla dibawanya. Di sana ia dibelikan baju dan dibawa jalan-jalan naik sepeda dan banyak hal lain yang dilakukan untuk menyenangi Ayla, termasuk melakukan dansa di sebuah restoran. Ketika masa liburan habis, akhirnya Sulaiman, Ali, dan Mesut kembali ke Korea. Suatu malam, Sulaiman dan Ali mendapatkan berita dari komandan akan ada konser moral Marilyn Monroe di Korea. Hal tersebut membuat Ali sangat bahagia karena ia merupakan fans dari penyanyi asal Amerika tersebut. Namun, sayangnya saat hari konser tersebut, Ali harus menjaga perbatasan. Meski awalnya tidak terima, namun Letnan Mesut meyakinkan bahwa ia akan membawa foto lengkap dengan tanda tangan dan kecupan bibir sang penyanyi. Dan Mesut berjanji di hari kedua ia akan menjumpakan Ali dengan Marilyn Monroe. Saat tiba di konser, Ayla dan Sulaiman dengan susah payah akhirnya mendapatkan tanda tangan Marilyn Monroe. Namun takdir berkata lain. Saat menjaga di perbatasan, Ali yang sedang memegang foto penyanyi tersebut
terkena tembakan musuh dan ia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Saat apel, komandan memberitahukan sudah 1 tahun berada di sini dan kita akan kembali ke Turki, karena pasukan baru akan segera datang. Namun, berbeda dengan Sulaiman, ia memilih tetap tinggal di Korea bersama Ayla sebagai relawan daripada harus kembali ke negaranya. Karena hal tersebut, ia dimarahi oleh komandannya karena tidak mengikuti perintah untuk pulang, dan diancam ia untuk dipecat jika tidak mau pulang. Untuk kedua kalinya, Sulaiman dipanggil oleh atasannya supaya mau kembali ke negaranya, dan komandannya mengatakan Ayla akan bersekolah di sekolah Ankara, yaitu sekolah bantuan Turki di Korea. Dan di sini kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang akan mengelola sekolah tersebut. Dan Sulaiman meminta untuk melihat sekolah yang akan dititipkan Ayla. Akhirnya, Sulaiman mengantarkan Ayla ke sekolah tersebut. Sampai di sekolah, Ayla masuk ke dalam kelas dan bergabung dengan murid lainnya, dan Sulaiman hanya memandang dari luar kelas. Kemudian Sulaiman dengan wajah penuh kesedihan meninggalkan sekolah tersebut, dan ternyata Ayla malah mengikutinya dari belakang tidak ingin ditinggalkan, dan akhirnya mereka meninggalkan sekolah tersebut bersama-sama. Tidak habis akal, Sulaiman membolongi sebuah tas untuk memasukkan Ayla ke dalamnya. Dengan tas tersebut, Sulaiman berjalan menuju ke sebuah kapal yang akan membawanya ke Turki. Meski dicurigai karena tasnya, namun Sulaiman bisa mengelabui petugas dengan mengatakan isi tas tersebut hanyalah barang yang dibelinya saat liburan. Namun saat berjalan menuju ke kapal, Letnan Mesut memanggilnya dan menanyakan gadis kecil tersebut, dan akhirnya koper dibuka dan terlihat Ayla di dalamnya. Letnan Mesut kemudian marah kepada Sulaiman dan memintanya untuk segera naik ke kapal dan pulang ke negaranya. Mesut juga menasehati Sulaiman agar segera pulang dan suatu saat nanti ia bisa kembali ke Korea melihat Ayla lagi. Dan tibalah saat Sulaiman harus berpisah dengan anaknya. Ayla menangis dan Sulaiman mengatakan jangan menangis. Dan Sulaiman berjanji suatu hari nanti ia akan kembali. Dan seorang ayah akan selalu berjuang untuk anaknya. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Kemudian Sulaiman berjalan menuju kapal dan Ayla pun menangis. Sesampai di Turki, ia disambut oleh temannya di stasiun kereta api. Kemudian Sulaiman menanyakan Nuran kepada temannya, namun temannya mengatakan lebih baik menanyakan langsung kepada Nuran. Sulaiman menjumpai Nuran dan Nuran mengatakan Sulaiman tidak setia, karena memilih bertahan di sana daripada langsung pulang. Dan Nuran juga mengatakan lebih setia kepada gadis kecil dibandingkan dia. Dan Nuran juga memperlihatkan cincin di tangannya dan pergi meninggalkan Sulaiman. 5 bulan kemudian, Sulaiman telah menikah dengan gadis pilihan orang tuanya, yaitu Nimet. Dan Nimet sangat bangga pada Sulaiman dan ia akan menanyakan kepada siapapun yang diperlukan untuk menemukan keberadaan Ayla. Kemudian Sulaiman dan Nimet mulai melakukan pencarian ke konsulat Korea di Turki untuk mencari keberadaan Ayla. Namun sampai saat ini hasilnya masih nihil. 47 tahun kemudian, terjadi gempa di tempat tinggalnya Sulaiman, dan saat ini terlihat Sulaiman dan Nimet sudah menua. Karena gempa tersebut, Sulaiman dan Nimet harus duduk di luar rumah. Namun Sulaiman memaksakan diri masuk ke rumah hanya untuk mengamankan fotonya bersama Ayla. Benar-benar Sulaiman tak pernah melupakan Ayla di sepanjang hidupnya. Suatu hari, Nimet menerima telepon dari seorang wartawan Korea yang berada di Turki. Ia ingin membuat film dokumenter untuk peringatan 60 tahun hubungan Korea Selatan dengan Turki. Dan ia tertarik dengan kisah Sulaiman. Akhirnya, Sulaiman pun bertemu dengan wartawan tersebut. Setelah bertemu, wartawan tersebut meminta foto-foto Ayla dan dirinya saat perang dulu. Dan sang wartawan
langsung terbang menuju ke Korea untuk melacak keberadaan Ayla. Sesampai di sana, kedua wartawan tersebut masuk ke gedung arsip nasional untuk mencari data Ayla. Namun, awalnya wartawan tersebut mengalami kesulitan mencarinya karena penutupan sekolah Ankara dan nama Ayla juga bukan nama aslinya. Namun, sang wartawan menjumpai alumni sekolah Ankara yang sudah menua untuk menanyakan kepada mereka tentang anak kecil yang pernah diantar oleh tentara Turki ke sekolah tersebut. Dan akhirnya, keberadaan Ayla menemukan titik terang. Berkat kegigihan wartawan, akhirnya keberadaan Ayla ditemukan. Ayla sekarang bernama Kim Eunja. Dia sudah menikah namun suaminya meninggal saat usia masih muda. Dan kini ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah. Setelah mengetahui keberadaannya, kedua wartawan tersebut mendatangi rumah Ayla dan membawa foto-foto bersama Sersan Sulaiman semasa perang. Sambil memandangi foto tersebut, Ayla tidak bisa menahan tangisannya. Tahun 2010, Sulaiman dan Nimet menuju ke Korea untuk menjumpai Ayla. Dan mereka akhirnya bertemu setelah 60 tahun berpisah di Taman Angkara di kota Seoul. Dan mereka langsung berpelukan dan menangis bahagia. Dan film pun